guys? Sudah, Ci. Udah. Yang lain ada yang belum ngumpulin? Udah, Ci. Oke, udah mantap. Nanti kalau memang kalian gitu ya ada yang lupa ngumpulin, nggak apa ya guys, dikumpulin walaupun nanti submit late, tetap dikumpulin aja. Ini ada satu, siapa nih? Oh, ini ada yang belum, nggak apa-apa. Kalau belum, oh, udah semua. Oke. Nah, oke, kita mau bahas dulu untuk PR-nya gitu ya, kita bahas sama-sama karena semua juga udah submit. Jadi kita akan bahas PR sama-sama. Nah, nanti guys kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian boleh langsung nanya dulu aja, karena kalau misalkan udah hari-hari berikutnya gitu, kayak kemarin ada yang nanya tuh aku jadi lupa. Kemarin aja ada pertanyaan aku belum menjawab karena aku lupa untuk ngebuka gitu, karena nanti udah kayak makan ada kuliah terus kayak ada apa sih kerkol gitu, jadi aku udah nggak buka-buka gitu, aku kadang lupa. Nah, oke, kita bahas dulu ya, bentar. Oke. Nah, ini kita mau bahas di P93B. P93B ya. Nah, di sini kita lihat kalian udah kerjain kalau misalkan ada mesin A sama mesin B gitu. Nah, di mana si mesin A ini ada harga-harga dan segala macamnya, terus si mesin B juga ada segala macamnya. Nah, terus sama tadi di instruction itu kita ada yang A, following mesin A, terus segala macam, sama aku mau bahas dulu yang untuk poin C. Oke. Nah, untuk poin C itu tuh ada untuk teori. Aku kemarin belum sempat aku belum sempat buka, tapi aku udah ada beberapa yang aku lihat, terus jawabannya memang udah benar, udah tepat, bahwa kalau misalkan yang untuk depreciation, lowest amount dan segala macam itu ntar kalian udah bisa lihat gitu, semuanya masih udah benar. Nah, kalau misalkan yang tadi, nah ini ada beberapa yang nanya untuk yang terakhir, the lowest total amount over the 5-year period. Nah, jawabannya itu benar, itu soalnya kayak gitu, dan jawabannya itu adalah sama. Nah, kenapa sih Ci ada soal kayak gini gitu? Jadi itu tuh sebenarnya kita mau ngeliatin kalau misalkan perusahaan pakai metode depresiasi apapun, itu hasilnya akan tetap sama ya guys. Jadi walaupun kayak misalkan nih, kalau untuk tahun pertama, tahun kedua, kayak untuk yang declining balance itu pasti dia akan lebih besar di awal. Nah, terus kalau misalnya untuk straight line dia akan sama segala macam. Tapi semua depresiasi itu harus punya metode akhir yang sama gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan siapa tahu kalian UTS keluar pertanyaan kayak gini atau gimana, dan nanti mungkin kalian disuruh ngitung satu equipment yang sama tapi nilainya itu beda-beda, kalian tuh harus bisa bikin biar si equipment ini mau pakai metode apapun itu harus selalu sama depresiasinya gitu. Jadi kalau misalkan nanti kalian ada ngedepresiasi suatu equipment dalam waktu yang sama dengan nilai residu yang sama dan semuanya yang sama, tapi nilai akhirnya beda gitu, nah itu berarti kalian ada yang keliru. Oke, kita coba dulu yang pertama. Oke, nah ini tuh ada yang A, prepare the following for machine A. Yang pertama itu journal entry to record its purchase on 1 Januari 2017. Yang kedua itu record annual depreciation sama ya annual depreciation. Oke, nah kalau misalnya untuk B, ini tuh ada sama straight line method, terus declining method, terus di sini ada unit activity. Nah, berarti aku minta 5 orang yang mau coba untuk jawab, buat aku kasih poin tambahan lagi gitu. Untuk 5 orang boleh raise hand dulu guys. Oke, Jessica Olivia udah. Oke, 2 Wilson, yang lainnya boleh 2 orang lagi boleh guys, sambil coba aja. Oke, satu lagi guys, ada satu lagi. Oke, Laura ya. Oke, sip, 5 orang dulu, nanti kalau misalkan ada yang kurang baru kita coba untuk raise hand lagi. Oke, bentar ya guys. Oke, bentar ya. Oke, bentar ya. Oke, sip. 5 orang dulu, nanti kalau misalkan ada yang kurang baru kita coba untuk raise hand lagi. Oke, bentar ya. Oke, bentar ya guys. Oke, bentar. Oke, sip. 5 orang dulu, nanti kalau misalkan ada yang kurang baru kita coba untuk raise hand lagi. Oke, bentar ya. Oke, bentar ya. Oke, sip. 5 orang dulu, nanti kalau misalkan ada yang kurang baru kita coba untuk raise hand lagi. Oke, bentar ya. Oke, bentar ya guys. Oke.
apa aja duluan boleh. Yang pertama yang ada jurnal untuk record. Oke, Jessica dulu ya. Ya, Ci. Ya. Itu cari total cost of machine-nya dulu. Ini perhitungannya dulu atau langsung ini ya, Ci? Perhitungannya dulu. Perhitungan dulu. Oke. Jadi ada purchase price-nya itu 55.000. Oke. Ada 55.000. 55.000. Terus ada sales tax-nya. Oke. Ada sales tax-nya 3.300. 3.300. Terus shipping cost. Shipping cost 325. Shipping cost 325. Terus ada lagi? Terus insurance during shipping. Insurance during shipping gitu ya. 75. Berapa? 75. 75. Terus ada lagi? Terus installation and testing cost. Oke, itu berapa? Itu 1.300. Oke. Jadi total cost of machine-nya 60.000. Oke. Sip. Nah, ini untuk perhitungannya. Terus untuk jurnalnya berarti? Jurnalnya equipment pada cash. Besar 60.000. Nah, ya udah. Oke, sip. Makasih ya Jessica. Aku tulis dulu deh nama kamu, takut lupa. Ci mau tanya. Ya boleh. Kan di soalnya tulisannya itu included ya, Ci. Berarti bukannya 55 itu udah termasuk itu semua atau enggak? Enggak. Jadi kalau misalkan ini kita lihat di soalnya gitu ya. Jadi the cash price of machine-nya itu 55.000. Jadi artinya 55.000 itu tuh hanya harga mesinnya doang. Jadi memang yang lain-lain ini sebentar. Ya. Jadi yang untuk lain-lain ininya dia memang masih perlu ditambah gitu. Nah, tapi nanti yang akan jadi pengecoh di nilai ujian kalian itu adalah apakah semua hal-hal yang kayak gitu harus bisa masuk ke dalam si purchase price-nya gitu. Jadi nanti kalian bisa cek. Nah, kalau misalkan nih kalian ada yang nanya, Ci, apa sih Ci yang dimasukin gitu ya. Nah, yang kalian masukin adalah dari awal harga barang tersebut alias si purchase price ini sampai gimana si purchase price ini bagaimana sampai si mesin ini, sampai si aset ini itu sudah bisa terpakai gitu ya. Jadi dari sales tax ini udah pasti masuk, shipping cost ini pasti masuk, insurance untuk during shipping pasti masuk, sama yang terakhir installation sama testing. Misalkan gitu ya untuk mesin ditanya, Ci kalau misalkan mesinnya mau aku warnain jadi oranye itu masuk nggak? Jawabannya enggak gitu ya. Yang penting gimana sampai si mesinnya itu bisa dipakai. Kayak gini, ini udah benar jawabannya 60.000. Jurnalnya equipment pada cash karena dia bilang belinya secara cash. Ada lagi yang mau ditanya? Yang lain ada yang mau nanya guys? Aku matiin kamera dulu ya guys, soalnya sinyalnya mulai turun-turun lagi. Oke, kalau misalkan udah gak ada yang nanya, kita lanjut ke soal yang B. Boleh yang B siapa? Oke, Wilson. Sip. Hitungnya dulu atau langsung jurnalnya? Sama, dihitung dulu. Dihitung dulu. Itu kan unit price-nya belinya 60.000. Unit price-nya itu di 60.000, oke. 60.000, terus dia ada nilai residu. Ya, betul. Residunya 6.000. 6.000. Terus useful life-nya itu 4 tahun. Oke. Jadi 60.000 dikurang 6.000, habis itu jumlahnya dibagi 4. Oke, berarti nih si 60.000 kita kurangin sama 6.000, kita bagi sama 4 tahun. Iya. Oke, terus? Langsung masuk ke jurnal sih. Oke. Depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 13.500. Sip, thank you ya Wilson. Oke, nah ini ada yang mau ditanya guys, ini gampang sih jatuhnya. Tinggal tadi nih yang tadi sama si Jessica udah dikasih tahu nilai equipmentnya berapa. Kita tahu juga dari residual value-nya berapa, useful life-nya berapa, terus langsung kita kasih jurnal. Ada yang mau ditanya dulu?
sebelum aku lanjut lagi ke soal yang berikutnya? Nggak ada? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke yang B. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, langsung ditanyain aja ya. Oke, yang B. Boleh, siapa? Laura. Oke. Recorded cost-nya itu 130.000. Oke. 130 ya? Iya. Terus dikurang residual value Hmm. 10.000. Oke. Jadi depreciable cost-nya itu 120.000. Ya, oke. Terus dibagi sama 5 tahun sih. Oh, useful life-nya Iya, 5 tahun. Iya, 5 tahun. Oke. Terus hasilnya annual depreciation jadi 24.000. Ini ya. Oke. Sip. Oke, ini benar ya tadi Laura Marcel. Thank you ya Laura. Sip. Nah, jadi benar ya guys, ini sama aja kayak yang nomor 2, dia masih straight line, jadi cuma tinggal record cost-nya berapa, ada residual value-nya berapa, kita bagi aja langsung sama nilai hidup, useful life-nya berapa. Yang selanjutnya boleh dilanjut. Ini double declining ya? Betul, double decline. Itu buat tabel. Iya, boleh buat tabel aja jadi gampang. Itu depreciation rate-nya 40%. 40%. Depreciation rate-nya 40% dapat dari mana nih, Esther? Dari 2 kali 100% bagi 5. Kayak gini ya guys, 2/100-nya itu tuh 2 dikali 100-nya itu memang udah dari sananya, jadi kita cuma masukin useful life-nya berapa di akhir. Terus habis itu Gimana nih jelasin? Book value beginning of year kan 130.000 kali 40%. book value, kamu udah bikin tabel belum? Di buku udah. Oke. Kamu gimana bikin tabelnya? Gimana ya, Ci? Ini pakai laptop. Ada Gimana? Kayak gini ya. Aku coba samain ya. year dulu. Oke, kita year-in dulu. Terus sampingnya book value beginning of year. Oke. Sampingnya depreciation rate. Terus, Sampingnya annual depreciation expense. oke. Sampingnya accumulated depreciation. Oke. Sampingnya book value. Oke, sip. Sebentar aku benerin dulu ininya. Oke, sip. Pertama berarti tahunnya itu dari tahun berapa aja? Tahun 2017 dulu. Oke, berarti 5 tahun ya. Oke, terus? Yang pertama 130.000 kali 40%. Dapat 52.000. Oke. Terus habis itu itunya sama kayak yang Sama 2. terus habis itu 130.000 kurang 52. Ini ya. Iya. Oke, sip. Berarti Terus 78. sama cara atas ya. Iya. Oke, kita tarik aja biar gampang. Coba ya, ntar kamu samain ya, sama apa enggak.
sama nggak? Yang di tahun 2021-nya di apa adjust dulu ya, Ci? Jelas langsung ya. Jadi ini intinya 10.000 kan? Iya. Ya. Terus yang sampingnya 120. Sampingnya 6848. 6848. Oke, sip. Oke, Esther. Thank you, Esther. Oke, Ci. Nah, ini benar ya guys jawabannya. Sebenarnya kalau udah depreciation pasti semuanya bisa lah ya. Nah, ini benar pertama itu year-nya berapa. Pertama itu benar tadi Esther. Kita cari dulu nih rate-nya itu berapa. Terus kita masukin beginning value, book value-nya di beginning of year. Ada rate-nya dikaliin. Terus selesai. Nah, tapi yang harus diingat adalah kalau di metode ini kita nggak perlu dikurangin residual value. Ya, jadi itu poinnya. Jangan dikurangin residual value. Oke, sip. Ada yang mau ditanya? Oke, sip. Kalau nggak ada, berarti yang terakhir, Emily ya? Iya, Ci. Oke, yang C nih. Ya yang itu deh pokoknya yang terakhir. Gimana Emily caranya? Pertama, kita cari depreciable cost-nya dulu. Oke, depreciable cost. Gimana caranya? Bentar, Ci. Rp130.000 dikurangin 10.000 Mm-mm, sama dengan 120.000. mm-mm. Oh, oke, gini. Ini deh, depreciable cost-nya itu tadi 120.000. Terus Dibagi 24.000. unitnya ya, unit of activity-nya 24.000. Terus Jadi 5. ini ya, Iya. betul? Nah, berarti untuk annual depreciation-nya berapa nih Emily? Year 2017 dia kan unitnya 4.700. Mm-mm. Jadi ada 23.500. Oke. Oke, 2018 berapa? 8.200. Terus 6.800. 2.500. 1.800. Oke. Berarti tinggal ditarik. Sama hasilnya? Sama, Ci. Oke. Nah, kayak gini aja guys, kalau misalnya unit of activity ada yang mau ditanya. Ada. Jadi sama sih sebenarnya yang paling gampang itu metode itu tuh yang si straight line sama si annual ini. Jadi kalau si unit activity benar tadi kata Emily, depreciable cost-nya berapa, unit of activity-nya berapa, jadi kita tahu per unit, tinggal kita cari aja per tahunnya dia pakai berapa unit, kita kaliin sama harga, akhirnya dapat depreciation. Ada yang mau ditanya guys? Sebenarnya udah PR kita ini doang. Terus kalau misalkan yang ditanya, kalau kita ngelihat pertanyaan itu lowest amount di year 1 di 2017 itu kita tinggal bandingin kalau unit activity 23.500, kalau ini 52.000, straight line 24.000. Jadi kita bisa bilang kalau di year pertama depresiasi paling kecil itu ada di ini unit of activity. Terus kalau misalkan di tahun kelima itu yang ini double design method. Kalau misalkan yang secara 5 tahun gitu itu sama aja semuanya. Kayak gitu guys, PR-nya udah. Ada yang mau ditanya dulu? Ada yang
mau ditanya guys? Oke, sip. Ya, kalian mau Excel-nya apa enggak? Kalian butuh Excel-nya nggak guys? Atau nggak usah? Kirim aja Ci Excelnya nggak apa-apa. Oke, ntar ya. Sip. Oke. Oke, sebentar ya. Nah, kita akan masuk ke materi week 2. Jadi di materi week 2 ini kita langsung ganti materi. Kalau di week 2 ini kita akan langsung masuk ke bonds atau ke obligasi. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, ini pertemuan pertama. Oke, kita akan masuk ke week 2. Nah, kalau di pertemuan 2 itu kita langsung berubah, pindah materi guys. Jadi kita pindah ke materi bonds. Kalian kayaknya udah pernah dijelasin di kelas kalau misalkan bonds itu apa sih? Bonds itu tuh adalah obligasi atau surat hutang. Nah, si obligasi sama surat hutang ini itu bisa dijadiin opsi sama perusahaan kalau misalkan perusahaan itu butuh tambahan modal. Nah, enaknya gitu obligasi itu adalah kalau obligasi nggak kayak saham yang si orang itu jadi punya kepentingan di perusahaan. Jadi obligasi itu pure bener-bener kayak pinjaman aja gitu. Jadi nggak ada sama sekali segala-gala apa ya, dia jadi bisa ngambil keputusan, dia jadi bisa milih ini milih itu, enggak gitu ya. Jadi obligasi itu bisa jadi salah satu pilihan. Nah, terus fun fact-nya adalah mungkin gitu keluar tapi aku nggak tahu kalau di antara obligasi sama utang bank itu kan hampir sama. Tapi kalau misalkan ditanya ada pertanyaan gitu nanti, lebih mendingan perusahaan itu milih utang bank atau obligasi ini. Pertanyaan pertama kita bisa lihat dari tingkat bunga gitu ya guys. Jadi tingkat bunga yang dikembaliin itu berapa. Kalau misalkan tingkat bunga yang dikembaliinnya lebih besar si pinjaman bank, jadi pasti perusahaan akan lebih minjem si obligasi. Tapi Ci, kalau misalkan tingkat bunganya itu dibilanginnya sama gimana? Biasanya perusahaan itu akan lebih milih opsi obligasi. Kenapa? Yang pertama itu waktu. Jadi kalau misalkan obligasi biasanya itu cukup lama guys, kayak bisa beberapa tahun lah, bisa 3-5 tahun. Sedangkan kalau misalkan utang bank itu biasanya lebih pendek. Nah, selain itu kalau misalkan si obligasi, dia itu tadi yang aku bilang alasannya adalah dia itu nggak ada kepentingan, jadi sama-sama aja. Nah, terus satunya lagi obligasi itu kayak lebih mengikat untuk perusahaan. Jadi kalau misalkan nih kita akan ngitung jadwal pembayaran obligasi
obligasi dan nilai obligasi. Nah itu biasanya udah akan terus kayak gitu. Jadi perusahaan itu kayak lebih bisa tahu gitu tahun depan berapa sih pengeluaran kita untuk obligasi, tahun depannya lagi berapa dan berapa. Ya guys, jadi kalau seandainya itu akan jadi pertanyaan UTS, kalian jawabnya kayak gini. Kita akan masuk ke materi di pertemuan 2. Di Januari, aku tulis dulu soalnya ya, di Januari 1, 2017, perusahaan itu ada issue. Siapa sih ini? Si Witherspoon Satellites yang issued 4.500.000. Oke, 4.500.000. Terus di sini diketahui juga kalau misalkan ada rate yang itu 9%. Terus untuk ininya adalah 10 years bonds. Terus ini udah enak banget nih, udah kasih tahu CA-nya itu di 4.219.600. Oke. Terus effective interest rate 10%. Oke. Paid annually at 1 January. Oke. Nah, jadi ini tuh adalah si Witherspoon. Si Witherspoon ini tuh dia issued 4.500.000. Artinya si Witherspoon ini yang mengeluarkan surat obligasi senilai 4.500.000 dengan rate 9%. Terus 10 years, terus ada CA-nya udah dikasih tahu ya guys. Ini masih soal awal-awal banget, jadi CA-nya itu masih dikasih tahu. Tapi nanti kayaknya sih di kelas kalian udah belajar juga kalau misalkan CA-nya itu nggak akan dikasih tahu, jadi kita harus ngitung. Terus effective interest rate-nya adalah 10%. Kita tahu juga paid-nya itu annually per 1 Januari. Nah, aku coba mau tanya-tanya dulu yang untuk si bonds payable. Ntar yang bisa jawab, aku kasih 1 poin ya guys. Ini pertanyaan random-random aja sih. Tapi ini buat poin. Oke, yang pertama. Kalau untuk ngitung si CA-nya ini, kalian itu harus pakainya itu rate yang mana? Langsung jawab aja guys, ntar yang benar aku kasih 1 poin. Free point nih. Kita kalau misalkan bonds itu kan pakai rate yang mana sih? Karena kalau misalkan bonds, kita itu kan kenal 2 rate ya. Ada rate effective rate ini atau rate coupon, ada rate market. Nah, kalau misalkan untuk yang si bonds ini, kita itu pakai rate yang mana? 10% Ci. Oke, Juan. 10% tuh berarti rate-nya rate apa, Ju? Bunga pasar ya. Oke, Juan. Oke, sip. Ya, jadi kalau misalkan setiap di bonds kita harus ingat bahwa pakai rate yang market ya, jadi market rate. Nah, terus ini tadi salah satunya juga ini ya guys, yang kenapa aku bilang kenapa obligasi itu lebih jadi pilihan, karena dia 10 years bond. Jadi dia kayak masa waktunya itu jauh lebih lama dibanding utang lain. Terus ini aku nggak tahu UTS kalian atau ujian kalian itu CA-nya akan udah dikasih tahu kayak gini atau kayak nggak dikasih tahu. Nah tapi jadi kalau misalkan kalian iseng kayaknya aku mau coba deh cari CA-nya, dan seandainya nanti CA-nya berubah atau berbeda dengan
saran aku kasih CI, pakai CI yang dikasih tahu aja ya, karena takutnya ada rate yang cukup beda gitu, tapi kalau misalnya kalian pakai CA sendiri takutnya nanti malah nggak ketemu dibanding si CA yang ini. Cuma ini kita coba aja dulu kerjain apakah si CA ini bener sama, maksudnya bener-bener, atau ternyata si CA ini yang kurang bener atau bermasalah gitu. Oke, 5 orang lagi yang mau jawab boleh coba untuk ngerjain yang A, B, C, D, E. Boleh di right hand guys, 5 orang lagi buat tambahan poin lumayan. Nggak jadi deh. Boleh di right hand lagi guys. Oke, satu Bella, yang lain. Oke, 3 orang lagi guys. Ci, yang tadi udah boleh lagi nggak, Ci? Boleh aja. Ini karena nggak ada yang mau jadi nggak apa-apa. Yang tadi udah jawab boleh jawab lagi, lumayan kan dapat poin lagi. Ada satu lagi nggak guys yang mau jawab? Nggak ada. Nggak ada. Jadi 4 aja ya. Bentar. Oke. Ntar buat 4 orang nih, buat Bella, Wilson, Jessica, sama Esther yang angkat tangan dan nanti ngerjain. Kalian gak usah ngerjain PR buat minggu ini ya guys, jadi nanti buat PR kalian ntar aku udah rapid ngumpulin, terus nanti udah aku kasih nilai. Oke. Oke, boleh dijawab yang A. Boleh yang siapa? A, Ci. Oke, Bella dulu ya. Itu tanggal 1 Januari 2017 Ya. berarti case pada bond payable Oke. sebesar 4.219.600. Sebesar berapa, Bel? 4.219.600. Berarti jadi sebesar nilai CA ya? Iya. Oke, sip. Makasih ya, Bel. Oke. Nah, ini udah yang paling awal ya, guys. Jadi kalau misalkan untuk nge-issuing bonds, ya udah jurnalnya cuma cash. Dia dapat cash, tapi dia nambah utangnya lagi. Oke, lanjut lagi. Nomor 2 siapa? Yang mau nomor 2? Enggak. Yang mau B. Aku jadi, Ci. Boleh, Jessica. Itu kan berarti bikin ininya kan, Ci, ya tabel. Tabel, ya, betul. Berarti ini kayak disebutin dulu nama perusahaannya gitu nggak, Ci? Iya, Apa boleh. langsung ke tabelnya aja? Betul. Kita coba Witherspoon, Satellites. Bond discount amortization schedule. Oke. Terus, Effective interest method annual interest payment. oke. Itu 9% bond issued at Oke. 10%, Ci. Betul. Sip. Ini ya guys, jadi ini adalah
kira-kira. Oke, terus untuk tabelnya gimana? Itu period. Period. Terus interest to be paid. Hmm, Terus interest expense. Oke. Terus discount amortization. Oke. Sama carrying value. Carrying amount. Oke, CAI ya. Bentar ya. Oke, interest. Oke, sip. Nah, oke. Terus periodnya itu berarti ini kan pertama yang issued dulu ya. Ini yang tadi. Oke. Nah, udah. Terus gimana nih, Jess? Itu dia 2 periode ya, Ci. Berarti Apa? itu 2 periode kan ya, Ci, dia minta. Ya, dia mintanya cuma 2 doang. Berarti yang pertama itu interest to be paid-nya Berapa? bentar, Ci. Benar ya, Ci. Ya. Sip. Dia harus ngejar tiga ini. Aku hitung dulu ya, Ci, sebentar. Apa ya? Aku coba bantu ya. Dia pasti pakai si 4.500.000. Ya. Tapi yang ngaliin itu Terus rate yang mana nih, Jess? Oh iya, biar dia Berarti rate-nya yang 9%. ya, betul. Dia pakai rate kupon 9% dan ini sifatnya akan sama terus sampai akhir periode. Oke, terus berarti interest expense-nya Expense-nya dia pakai yang 42.19 dikali 10%. sip. Oke, terus yang ini Terus discount amortization-nya itu yang interest expense dikurang interest to be paid. oke. Terus CA-nya itu berarti dikurang atau ditambah? Ditambah. Ditambah. Oke, sip. Ini udah tinggal ditarik. Nah, ini kan dia minta sebenarnya cuma sampai 2. Oke. Makasih ya, Jess. Ini kan sebenarnya dia minta sampai 2, tapi kalau misalnya kita mau ngecek nih kira-kira tuh dia bener gak sih CA-nya? Kita bisa cek aja guys, karena di Excel kan tinggal tarik ya. Kita bisa cek dia bener gak. Nah, ini sebenarnya kayaknya nggak. Oh, satu lagi. Kayaknya salah deh CA-nya. Tapi ini sebenarnya guys, kalau misalnya kita tarik itu CA-nya masih kurang tepat nih, karena dia CA-nya itu masih selisihnya di 11 ribuan. Tapi karena dimintanya nyampe 2, ya udah nggak masalah. Karena dia cuma minta gini aja. Ya, oke. Oke, kita masuk ke poin yang C. Yang C siapa? Yang C siapa? Masih ada siapa nih? Masih ada Wilson sama Esther. Wilson mau yang C apa yang D? Esther mau yang mana? Aku Deci. Oke, Wilson yang C apa Wilson yang E? Yang terakhir aja udah, Cek. Yang C. C apa E? Ya udah, Cek aja nggak apa-apa. Ya udah, oke. Apa? Dia tuh minta jurnal di 31 Desember. Jadi apa, Sen? 31 Desember 2017 berarti ya. Oh, Berarti tinggal lihat aja sih dari yang tabel udah dibuat ini. berarti apa nih? Apa pada apa? Interest expense, Interest expense, ada bonds payable, habis itu pada bonds payable, pada interest payable. interest payable. Oke, terus angkanya yang mana, San? Interest expense tuh tinggal lihat sih dari yang isu nomor 1 tuh. Interest expense itu yang 429. ini. Iya. Oke, bonds payable yang Bonds payable yang diskon amortisasi. oke.
Terus berarti interest payable-nya yang ini ya. Iya, Ini. iya, udah Ci. Oke, sip. Makasih ya Wilson. Iya Ci. Oke, oke yang D. Esther. Tanggal 1 Januari Hmm, interest payable pada cash. oke. Di berapa? Itu yang 405.000. Nah, jadi guys, yang di tanggal 30, jadi gini, si bonds ini tuh dia minta pembayarannya itu per tanggal 1 Januari. Jadi di perusahaan, kalau misalkan dia tutup bukunya di 31 Desember, si bonds ini tuh harus kita accrued. Nah, jurnal accrued-nya apa ini? Jurnal accrued-nya itu yang tadi Wilson bikin. Terus di tanggal 1 Januari, karena udah dibayar, jadi yang tadi si Esther bikin, yang Esther ini udah jurnal, kita harus balikin, nge-adjusting si interest payable, dan ini akan terus menerus sampai periode ke-10. Aku kasih kesempatan, ada satu orang lagi nggak yang mau jawab? Oke, sip, Stefani. Jurnalnya itu interest expense pada bond dan interest payable. Berarti sama kayak yang tadi Wilson bikin ya. Expense-nya 4.236.656. Oke, bentar. Yang ini ya. Betul? Bond payable 8.656. Oke. Terus yang interest payable yang? Oke, sip. Nah, berarti tadi ya untuk nanti nih Stefani, Esther, Wilson, Bella, sama Jessica. Jadi nanti kan itu ada PR lagi nih untuk minggu depan. Kalian boleh submit apapun ya, random, maksudnya kalian submit ini kayak atau file apa buat aku kasih nilai, tapi kalian gak usah ngerjain. Ya, oke. Thank you, Ci. Oke. Nah, ada yang mau nanya lagi untuk yang ini? Ada yang mau nanya untuk yang ini? Ada yang mau nanya lagi? Cuma nyampe surat panggilan nyampe. Ya, saksi awal. Ada Oke. Ntar yang PR-nya kayak biasa aja guys, langsung kalian submit di apa tuh namanya, di Google Classroom. Terus nanti kayak biasa ditulis tangan, nanti kita akan bahas di minggu depan. Tapi sebelumnya ini ada yang mau ditanya dulu nggak guys? Untuk yang baik untuk PR atau buat yang ini? pulang. Ada yang mau ditanya guys?
kalau misalnya ada yang mau nanya, udah aku save dulu deh. Yang PR boleh deh kalian buka dulu. Ada yang mau nanya nggak buat PR? Yang PR ada yang mau ditanya gak guys? Nggak ada? Nggak ada. Apalagi dong? Bentar. Tapi ini masih. Oke, ini ya guys, kalian jadi isi dulu absennya. Nah, kalian tapi jangan dulu left sampai jam 5. Nah, tapi nanti kalau misalnya kalian nyambil buka-buka mau ada pertanyaan, aku masih di room, kalian boleh langsung aja ngomong, nanti aku jawab. Ya. Nah, kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh langsung raise hand atau langsung jawab, nggak apa-apa kok. Langsung aja di open mic ya guys, kalau ada pertanyaan. Nanti kita jam 5 baru bubar. Ci, sorry Ci. Itu linknya, Iya, J. itu linknya bukan link absen ya Ci? Hah? Itu lihat, bentar. Iya Ci. Iya Ci, bukan dia yang absen. Itu link spreadsheet ya? Oh iya, bentar ya. Ya ampun, maaf. Itu link tugas aku, salah. Bentar. Ya ampun, aku salah, lupa. Maaf. Bentar. Ya guys. Duh, maaf. Salah. Gak apa-apa Ci.
Oke teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan. Ntar PR-nya dikerjain aja. Ya, oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Thank you, Ci. Thank you, Iya, Ci. 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 Iya, makasih. Thank you, Ci.